Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bongkar baterai Pimi X8 SE 2019. Nah, di sini saya ada baterai yang emang saya dapatnya udah rusak dari si pemilik sebelumnya. Nah, kita di sini akan menggantikan premnya atau bodi si baterai ini ke baterai yang masih bisa dipakai. Karena baterai yang saya ini yang masih bisa dipakai ini ternyata si plastiknya itu udah pada rontok ya teman-teman. Jadi kita akan coba tukar dengan yang baterainya rusak tapi premnya masih bagus. Nah, ini baterainya bagus tapi premnya rusak. Nah, di sini juga udah nggak ada baut satu ya teman-teman. Di sini juga udah retak gitu. Terus di bagian sana kita akan buka terlebih dahulu untuk baut-bautnya semuanya ya teman-teman. Karena di situ nggak ada baut tersembunyi, jadi kita akan buka terlebih dahulu untuk bautnya. Nah, setelah terlepas semua bautnya, sekarang tinggal kita copotin dengan cara seperti ini. Nah, ditekan dulu. Nah, tekan terus ditarik, ditekan terus ditarik, tapi pelan-pelan karena di sana ada fleksibel ya teman-teman, kan ada fleksibel baterai gitu. Jadi jangan langsung dicabut. Nah, kayak gitu tuh. Nah, terus di sini baut untuk fleksibel juga dibuka. Terus semuanya setelah dibuka, nah kita lepasin karena di sini juga udah pada rontok ya kan, hampir semuanya di sini. Hampir semuanya. Terus di sini juga udah pecah. Karena ini udah rusak ya, mungkin jatuh sebelumnya atau kegencet atau apa gitu. Nah, di sini kita tes dulu baterainya masih hidup ya. Nah, setelah itu kita congkel yang bawahnya, dan setelah dicongkel kita dorong seperti itu. Nah, di sini baterainya tinggal dilepas, ditarik aja cuman pelan-pelan ya, karena di bawahnya itu dia ada lemnya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena di bawahnya ada lem ya. Nah, setelah itu kita akan pakai lagi seng yang ini, pendingin mungkin ya. Nah, kita akan copotin juga seng pendinginnya ini. Nanti kita akan lem ya. Nah, sekarang lanjut kita ke prem yang baru, yang tadi pertama saya bilang mau ganti prem. Kita lemin dulu untuk menempelkan si seng aluminium yang itu untuk pendingin baterai, untuk pendingin sel baterai gitu ya teman-teman. Nah, kita pasangin dan tunggu sampai kering. Jadi jangan dulu dipasang gitu sebelum ininya kering. Jadi diusahain kering dulu karena biar kita tahu nih udah rapat atau belum, udah presisi atau belum gitu. Nah, setelah itu saya juga tadi menambahkan plastik di situ karena ada sedikit retak-retak juga. Nah, terus di bagian situ juga masih bagus lah. Makanya kenapa itu alasan saya ganti. Nah, setelah selesai kita coba pasangin lagi untuk baterainya. Tapi teman-teman harus lihat karena di situ ada jalurnya. Jadi jangan sampai masukinnya tidak sesuai jalur gitu. Nah, sekarang setelah masuk kita pasangin fleksibelnya, harus hati-hati karena ini nggak ada jualan di online ya teman-teman. Untuk tombol on off fleksibel baterai Pimi X8 SE ini nggak ada. Saya nyari-nyari juga nggak ada. Nah, kita coba cek. Nah, itu berarti normal. Setelah itu kita pasangin lagi ke bagian tutup belakang untuk dibaut supaya nantinya tidak longgar gitu ya tujuannya. Nah, setelah itu langsung kita baut cukup. Kita baut lagi satu lagi cukup. Setelah itu hati-hati juga teman-teman, takutnya ketarik. Kita tes dulu. Dia normal. Nah, setelah itu kita coba masukin lagi, tapi harus presisi karena ada jalurnya lagi. Jadi di sini masangin baterainya harus sesuai jalur ya teman-teman. Kalau tidak sesuai jalur nantinya nggak bisa gitu. Nah, dan di sini saya kasih lem dulu untuk ini ya, merekatkan sedikit karena ada sedikit bopeng gitu ya teman-teman. Kayak ini tuh bahannya tuh kayak ringkih banget gitu kan. Yang dipatahin juga kayaknya patah ringkih banget pokoknya.
saya coba. Makanya di sini saya lemin dulu biar untuk memperkuat sedikit, karena di sini udah ada kelihatan retak dikit ya teman-teman, retak. Jadi untuk produk Pimi X8 SE ini harus hati-hatilah. Untuk bahan ini kayak menurut saya kurang begitu bagus lah, karena saya sebelumnya juga udah pernah pegang DJI ya, jadi sedikit paham lah barang yang bagus tuh kayak gimana gitu. Nah di sini saya kurang presisi nih, jadi nggak masuk gitu kan, udah ditekan-tekan kok nggak masuk gitu. Ternyata salah jalur, nggak presisi, jadi harus dipindahin lagi karena salah jalur. Nah kalau udah pas jalurnya dia gampang gitu kan. Ini juga salah jalur nih kemarin tuh saya lihat ini, ini saya jalur nih. Nah kalau udah jalurnya pas kan bisa tuh langsung masuk tuh, gampang. Nah setelah itu kita coba bautin lagi semuanya tuh, jangan sampai ada ketinggalan tuh, bautin lagi semuanya. Kalau yang longgar ya udahlah biarin, nanti kita akan lem lah, kita akalin pakai apa gitu kan. Nah di sini kita coba baut jangan sampai ada yang ketinggalan, harus kencang dan nggak boleh longgar ya. Kalau masih tetap kayak gitu berarti kita harus lem pakai power blue. Oke, kita semua baut ya. Setelah kita semua baut, untuk lanjut pengetesan nih nanti kita akan tes di video selanjutnya ya teman-teman. Nah menurut saya di sini udah oke lah, udah nggak terlalu kelihatan jelek banget gitu kan, karena di sini juga posisinya masih ada bautnya, masih ada bawahnya, dan sel baterainya juga masih belum terlalu banyak gitu kan. Untuk time chargingnya itu tidak terlalu banyak, jadi makanya saya perbaiki gitu ya lah. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Tunggu video tesnya. Assalamualaikum.